dan muslimat jamaah masjid ulul albab yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya puji dan syukur haruslah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang terus Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Terlebih lagi di bulan yang penuh dengan kebaikan ini, di bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada pagi hari ini kita sudah melalui dari sebagian hari-hari dari bulan yang mulia ini, dan tentunya kita harus terus membesarkan rasa harap kita dan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan di bulan ini, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita di bulan ini. Karena bulan ini juga termasuk bulan yang disebut oleh para ulama atau diistilahkan para ulama sebagai syahrul du'a, bulan yang penuh dengan musim-musimnya berdoa, bulan yang dianjurkan untuk memperbanyak berdoa. Oleh karena itu, di antara rahasia atau di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan firman-Nya, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hambaku bertanya kepadaku tentangku, fa inni qarib, maka sungguhnya aku itu dekat. Itu Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha melihat apa yang dilakukannya, dan Allah akan mengabulkan permintaannya. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Aku akan mengijabahi, mengabulkan doanya orang yang mau berdoa. Doa orang yang berdoa. Dalam artian untuk mendapatkan, untuk diberikan apa yang kita inginkan, maka kita itu yang harus memulai dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli, maka penuhilah seruanku, penuhilah perintahku. Wal yu'minu bi, dan berimanlah padaku la'allahum yarshudun, agar mereka mendapat hidayah. Ayat ini datang setelah penyebutan tentang bulan Ramadan dan puasa Ramadan. Kata sebagian ahli tafsir, sebagian para ulama mengatakan, dikarenakan bulan Ramadan ini adalah syahrul doa, bulan Ramadan ini adalah bulan yang berdoa, maka Allah lebih menekankan lagi, mengabarkan lagi kepada kita bahwasanya apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, maka Allah menjanjikan pasti akan dikabulkan. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda bahwasanya salatu da'watin la turad, ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian doa ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah da'watul walid, doanya orang tua, doanya seorang bapak terhadap anaknya. Maka kita doakan kebaikan untuk anak-anak kita. Kita doakan agar keturunan-keturunan kita menjadi keturunan yang saleh. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan yang saleh dan dijadikan keturunan beliau para a'immah bagi orang-orang yang bertakwa. Wa da'atus sha'im, dan juga doanya orang yang berpuasa. Doanya orang yang berpuasa. Dan di bulan Ramadan kita tahu setiap hari kita diwajibkan berpuasa, bukan disunnahkan lagi puasanya tapi diwajibkan. Maka berarti Allah perintahkan kita untuk masuk dalam golongan orang-orang yang dikabulkan doanya. Maka perbanyak doa ketika berpuasa. Yang ketiga adalah da'watul musafir, doanya orang yang sedang dalam keadaan safar. Yang demikian itu dikarenakan dalam kondisi puasa, dalam kondisi safar, orang dalam kondisi yang sulit, dan Allah Subhanahu wa taala sangat dekat untuk mengabulkan doanya orang sulit. Amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafal ardh. Dan siapa yang mengijabahi orang yang muttar, orang yang dalam kesulitan, ketika kondisi semakin sulit, maka semakin dekat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini, selain memperbanyak siyam, selain menaikkan siyam, selain memperbanyak qiyam, selain memperbanyak tilawatul Quran, kita juga harus memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak permohonan kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ampunannya, memberikan kepada kita rahmatnya, serta meneguhkan kita di dalam keimanan. Ikhwani wa akhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Masih melanjutkan bahasan hadis-hadis di dalam bab tentang al-mujahadah, bab tentang bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ketakwaan. Dan hadis-hadis ini sangat tepat ketika kita kaji dan kita bahas di bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan adalah bulannya al-mujahadah, bulannya kita untuk bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk pada hadis yang ketiga. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-laili hatta tatafattara qadamah. فقلت له لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا متفق عليه. Dari Aisyah Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau biasa melakukan qiyamul lail sampai kaki-kaki beliau ini tatafattar, yaitu sampai pecah-pecah, itu saking lamanya, yaitu menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW bersungguh-sungguh di dalam melakukan qiyamul lail. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, merasa heran dengan kesungguhan Rasulullah SAW dalam beribadah. Beliau katakan, lima tasna'u hadza ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan demikian ya Rasulullah? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampunkan bagimu apa yang telah berlalu dan apa yang akan datang dari dosa-dosamu. Bagaimana Rasulullah SAW telah mendapatkan sebuah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang. Jadi kalau seandainya pun beliau SAW melakukan perbuatan dosa, maka dosa-dosa telah diampunkan. Tapi kenapa Nabi SAW tetap melakukan salat sampai seperti itu? Apa jawaban Nabi SAW? Beliau katakan, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak ingin untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur? Abdan syakura itu hamba yang sangat bersyukur. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwasanya teladan kita yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Allah SWT telah kabarkan kepada kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada bagi diri Rasulullah itu, pada diri Rasulullah SAW uswah hasanah, keteladanan yang baik. Bagi siapa? Bagi orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir. Dari diri Nabi SAW terdapat uswah hasanah, tapi khusus bagi orang yang memang mereka menginginkan perjumpaan dengan Allah dalam keadaan yang dimuliakan dan dimuliakan di hari akhir. Adapun orang yang mereka ingkar pada Allah SWT tidak akan mau untuk mengambil uswah hasanah dari Nabi SAW. Makanya Allah SWT sebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir. Pada diri Rasul terdapat uswah, terdapat keteladanan. Lihat bagaimana Rasulullah memberikan keteladanan kepada kita dalam qiyamul lail. Dikisahkan Aisyah, karena saking lamanya sampai kaki beliau ini mengalami pecah-pecah, bengkak-bengkak atau pecah-pecah. Intinya menunjukkan lamanya salat beliau. Makanya disebutkan dalam hadis yang lain, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, fala tas'al an tulihinna wa husnihinna. Kalau sudah bicara tentang salatnya Rasulullah SAW, itu salat sunnahnya beliau di rumahnya, maka jangan bertanya lagi tentang bagaimana bagusnya salat beliau dan bagaimana panjangnya. Ya. Ternyata apa sebabnya Rasulullah melakukan itu? Beliau ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ini menunjukkan bahwasanya bersyukur kepada Allah itu dengan melakukan ketaatan.
Beliau katakan ketika melakukan ibadah ditanya kenapa melakukan demikian? Jawaban beliau, aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Berarti mensyukuri nikmat Allah, mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah SWT karunikan adalah dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama menyebutkan syukur itu dilakukan dengan 3 hal. Yang pertama dengan hatinya. Hatinya harus yakin bahwasanya nikmat itu datangnya dari Allah, bukan dari dia sendiri, bukan karena kemampuannya. Tidak boleh kita seperti Qarun yang mengatakan bahwasanya semua ini aku dapatkan dari warisan-warisan atau dari jerih payah. Bukan. Kalau seandainya Allah tidak menakdirkan nikmat itu sampai kepada kita, tidak akan pernah sampai. Kesehatan, waktu luang, harta, kedudukan. Kalau seandainya Allah SWT tidak menjadikan hal-hal itu ada pada diri kita tidak akan pernah mendapatkannya. Meskipun sekeras apapun kita berusaha. Maka itu merupakan hal yang harus kita yakini datangnya dari Allah SWT. Allah SWT berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Maka tidak ada nikmat apapun yang ada pada dirimu melainkan dari Allah. Pagi ini kita diberikan kesehatan. Pagi ini kita memiliki waktu luang. Coba bayangkan ada orang diberikan kesehatan tapi sibuk, tidak ada waktu luang sehingga tidak bisa menyempatkan diri untuk bertakwa kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Ada yang dia memiliki waktu luang tapi sayangnya sakit, tidak bisa ikut dalam amal-amal ibadah yang dimana di situ kaum muslimin semua bersemangat. Ada orang yang diberikan waktu luang, diberikan sehat tapi tidak diberikan kecintaan untuk melakukan ketaatan, sehingga tidak melakukan ketaatan. Tidak dia isi waktunya dengan hal-hal yang mendatangkan manfaat dunia maupun akhiratnya. Maka ketika kita mendapatkan nikmat tersebut, kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul pernah mengabarkan dalam hadis yang sebelum ini, nikmatani maghbunun fihi katsirun minan nas. 2 nikmat yang banyak manusia itu maghbun. Maghbun itu ibarat kalau pedagang atau pembeli, kita membeli barang dengan harga yang lebih mahal daripada harga pasarannya. Itu maghbun. Dia tertipu. Kita rugi. Kita belanjakan usia kita, umur kita untuk sesuatu yang ternyata tidak memberikan hasil untuk akhirat kita. Itu namanya maghbun. Uang kita belanjakan 1 juta untuk membeli barang harganya cuma 10.000. Kira-kira rugi. Harusnya 1 juta bisa dia beli barang dengan harga yang nilainya 1 juta. Maka ibarat seorang yang dia tidak memanfaatkan waktunya di dunia untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibarat orang yang menjual umurnya, menjual usianya untuk membeli suatu perkara yang remeh, yaitu hanya sekedar kenikmatan dunia, tidak menghasilkan kenikmatan di akhirat. Dan kenikmatan dunia ini fana, tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan akhirat, tidak sebanding. Makanya dikatakan maghbun, orang yang tertipu. Makanya dalam jual beli itu ada istilahnya khiyarul ghubn. Kalau seorang pembeli membeli suatu pedagang yang harganya di atas harga yang wajar, sangat jauh dari harga wajar, dia punya hak khiyar, punya hak untuk membatalkan. Karena apa? Dia tertipu dengan harganya. Ini namanya ghubn, khiyarul ghubn. Rasul katakan 2 nikmat yang manusia mendapatkan 2 nikmat itu. 2 nikmat itu ibarat modal buat dia, tapi dia belanjakan, dia gunakan untuk membeli sesuatu yang murah, tidak sepadan. Apa itu? As-sihhat wal faragh. Waktu sehat dan waktu luang. Waktu sehat dan waktu luang itu ibarat modal buat kita, yang dimana kalau kita gunakan waktu sehat dan luang untuk membeli akhirat kita, maka kita membeli sesuatu yang sangat berharga di hidup kita. Tapi kalau kita gunakan waktu sehat dan waktu luang hanya untuk membeli kenikmatan dunia yang tidak membuahkan kenikmatan akhirat, maka kita itu tertipu. Makanya ketika kita menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu, Allah istilahkannya apa? Istilahkannya tijarah. Kita itu berdagang terus seperti dunia ini. Namun perdagangannya adalah perdagangan akhirat. Tijaratin tunjikum min adzabin alim, kata Allah Subhanahu. Perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang
pedih. Berdagang, kita itu semua berdagang sebenarnya. Apa modal kita? Modal kita, usia kita ini modal kita. Diri kita ini modal kita. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, kullun nas yamdu faba'i'un nafsahu. Setiap manusia itu pada pagi harinya yamdu itu berangkat, seperti kita berangkat kerja, keluar cari nafkah. Pergi dari rumahnya mereka itu diibaratkan seperti orang yang pagi-pagi sudah cari nafkah. Kemudian apa? Faba'i'un nafsahu. Kemudian dia menjual dirinya. Dirinya itu modalnya, dia jual untuk mendapatkan keuntungan. Berdagang kita itu. Tinggal kita ini menjadikan modal kita ini diganti dengan apa? Apa sekedar perkara dunia saja, keuntungan dunia saja, maka kita rugi. Faba'i'un nafsahu famu'tiquha. Maka penjual-penjual ini ada yang dia memerdekakan dirinya. Itu dia jual dengan sesuatu yang berharga untuk akhir dengan akhirat. Aumu biquha. Atau ada juga yang dia membinasakan dirinya, waktunya habis, kesehatannya dia habiskan ternyata untuk hal-hal yang tidak mendatangkan keuntungan akhirat. Semoga Allah SWT berikan kepada kita taufik untuk bisa istiqamah dalam ketaatan, untuk bisa membelanjakan nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita di dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat hingga sedemikian, dan tujuannya adalah untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur. Maka kalau dibilang kita diperintahkan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan pertama dengan hati, yakini nikmat itu datang dari Allah. Lakukan dengan lisan, dengan terus memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina hadhihi ni'mah. Atau misalnya alhamdulillah. Terus membaca lidah kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan perbuatan kita, dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan nikmat itu dalam ketaatan, jangan gunakan nikmat itu dalam maksiat, karena semua itu akan ditanya. Ini hadis yang dikisahkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha tentang bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bulan Ramadan ini momennya kita untuk melatih diri kita. Yang kalau mungkin ketika di luar bulan Ramadan, kalaupun qiyamul lail yang singkat-singkat saja. Padahal kalau orang itu dia cerdas, dia akan menjadikan waktu malamnya itu waktu beribadah dalam salat-salat nafilah. Itu adalah momennya dia untuk memperpanjang salat. Makanya dalam salat nafilah itu seorang, para ulama, kalaupun dia tidak memiliki hafalan yang banyak, boleh sambil membaca mushaf. Tapi kalau dia pada salat fardu tidak. Kenapa? Karena yang dianjurkan diperpanjang itu adalah salat nafilah, salat sunnah. Adapun salat fardu kalau tidak bisa membaca yang panjang, yang pendek-pendek saja, tidak ada kebutuhan untuk sampai membuka, maka salat malam kita dilatih di bulan Ramadan. Hadis yang berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat, dan dari Aisyah juga radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zar. Bahwasanya Rasulullah SAW apabila masuk 10, maksudnya 10 adalah 10 terakhir dari bulan Ramadan, maka beliau akan menghidupkan malam. Maksudnya menghidupkan malam itu bukan nyalakan lampu saja ya, tapi maksudnya adalah beliau menyedikitkan tidurnya dan memperbanyak ibadah. Itu maksudnya menghidupkan malam, ahyal lail. Wa iqadha ahlah, dan beliau bangunkan keluarganya, wa jadda, dan beliau bersungguh-sungguh serta mengikat sarungnya, yaitu lebih giat lagi di dalam menghidupkan malam tersebut, lebih giat lagi di dalam qiyam. Karena di 10 malam terakhir kita ketahui bersama di dalam 10 terakhir tersebut terdapat malam Lailatul Qadar, yang dimana malam tersebut Allah SWT kabarkan khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Dalam artian apabila seorang melakukan qiyamul lail bertepatan dengan malam tersebut,
Allah SWT karuniakan kepada dia untuk bisa menjumpai malam tersebut dengan menghidupkan dengan qiyamul lail, maka amalan qiyamul lail tersebut lebih dicintai, lebih baik daripada 1000 bulan. Makanya Rasulullah SAW lebih menggiatkan lagi kalau sudah sudah masuk ke 10 terakhir. Bahkan beliau biasa untuk beriktikaf di 10 malam terakhir. Meskipun iktikaf itu tidak harus di bulan Ramadan, namun beliau sallallahu alaihi wasallam lebih merutinkannya di bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan tersebut ada malam Lailatul Qadar, dan tentunya malam Lailatul Qadar tersebut apabila seorang dia bisa memanfaatkannya dengan terus menghidupkan malamnya, maka di situ diharapkan dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah SAW sudah kabarkan, man qama lailatal qadri, barang siapa melakukan salat malam itu tarawih pada malam Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban, karena iman, yakin tentang keutamaannya, yakin tentang disyariatkannya, wa ihtisaban, dan mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Kalau seandainya tarawih dari awal bulan Ramadan sampai akhir ada yang bolong-bolong, usahakan kalau sudah di 10 terakhir jangan sampai ada yang bolong lagi. Kenapa? Karena bisa mendapatkan qiyam Lailatul Qadar. Karena disebutkan dalam riwayat yang lain, qoma Ramadan berarti setiap malam melakukan qiyam. Kalau ada bolongnya berarti belum memenuhi kriteria qiyam Ramadan tersebut. Berarti apakah hilang kesempatan? Tidak, masih ada kesempatan lain, yaitu apa? Qiyam Lailatul Qadar. Jadi kalau sudah terakhir itu bukan justru semakin mundur, semakin kendor, bukan, tapi justru harus semakin kuatkan lagi semangatnya kalau sudah 10 terakhir mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kalau persiapan untuk lebaran jauh-jauh hari, jangan sudah masuk 10 Ramadan. Sebelum 10 Ramadan persiapannya. Diskonnya belum ada, ya biarkan saja, diskon urusan dunia. Rezeki belum tentu apa. Kita belum tahu juga, siapa tahu malah ketika akhir 10 Ramadan malah dapat rezeki, ya kan? Enggak mengejar diskon tapi dapat rezeki yang lain. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan jalan keluar permasalahannya dan berikan dia rezeki min haitsu la yahtasib, dari sesuatu yang tidak dia sangka-sangka. Mungkin hitungan matematikanya enggak bisa nih dapat keuntungan kalau 10 terakhir Ramadan malah lebih menggiatkan ibadah. Tapi rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari tangan manusia. Kalau Allah Subhanahu wa taala kalau Allah SWT sudah mencintai kita, maka Allah akan menjadikan makhluk-makhluk pun mencintai kita. Oleh karena itu disebutkan dalam surah hadis, innallaha idza ahabba fulan nada Jibril. Apabila Allah telah mencintai si fulan, Allah akan memanggil Jibril. Innallaha yuhibbu fulan fa'ahibbu. Sungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka malaikat Jibril pun akan menyeru di kalangan malaikat, di kalangan penduduk langit dan bumi, sungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka yang jadi prioritas utama adalah mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kecintaan manusia sulit didapatkannya. Maka ada sebuah ungkapan apa? Ghayatun nasi ridwan nasi ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia ini ibarat kita ingin menggapai puncak yang enggak akan pernah tercapai. Keridhaan manusia kita pengen begini, nanti ada orang lain, enggak, jangan begitu. Kita sudah terhenti yang orang lain lagi, dia bilang enggak, jangan begitu. Enggak akan pernah ada habisnya. Tapi keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah sudah ridha kepada seorang hamba, sudah cinta kepada seorang hamba, Allah akan menjadikan manusia itu pun cinta kepada kita. Lihat bagaimana kisah-kisah para sahabat Rasulullah SAW yang dahulunya memusuhi Rasulullah SAW, ketika mereka sudah beriman menjadi yang sangat cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mintalah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itulah hadis tadi yang menyebutkan tentang bagaimana kesungguhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam 10 terakhir bulan Ramadan. Maka upayakan di 10 terakhir bulan Ramadan
kita lebih mengingatkan lagi semangat. Hadis yang berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dhaif wa fi kullin khair. Seorang mukmin yang kuat ini lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Dan pada masing-masingnya itu ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz. Semangatlah untuk sesuatu yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala serta janganlah lemah. Wa in asabaka syai', kalau ternyata engkau ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, fala taqul, maka jangan kau ucapkan law anni fa'altu kana kada wa kada. Kalau seandainya tadinya aku melakukan yang ini begini, niscaya yang terjadi begini. Jangan. Kalau memang sudah kita menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan, ya sudah, tidak perlu mengungkit-ungkit lagi hal-hal sebelumnya. Kalaupun ingin mengingat-ingat sebelumnya, ini hanya menjadi pelajaran saja, bukan dalam rangka apa penyesalan, karena tidak berguna, tidak akan mendatangkan perubahan kalau sudah terjadi sesuatu. Yang adalah bagaimana kita memperbaikinya dan merubahnya. Makanya Rasulullah SAW melarang kita, kalau seandainya engkau ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, maka jangan ucapkan lau kana kada la kana kada. Kalau seandainya begini, artinya harusnya begini. Bukan. Lau di sini maksudnya lau kalau berbicara tentang yang sudah terjadi. Tapi kalau lau maksudnya adalah berbicara untuk yang akan direncanakan, tidak mengapa. Nanti kalau begini saya akan rencananya begini, itu nggak masalah. Kata lau, kalau di situ adalah kalau yang istilahnya pembicaraannya adalah tentang sesuatu yang sudah terjadi, maka jangan diungkit-ungkit, jangan disesal-sesali terus. Sudah terjadi, takdir Allah tidak bisa dirubah yang sudah terjadi. Adapun yang belum terjadi, kita nggak tahu apa yang ditakdirkan bagi kita, maka kita berdoa agar kita ditakdirkan yang baik. Rufi'atil aqlam wa jaffati suhuf, telah diangkat pena catatan itu dan telah kering buku catatan. Walakin qul, tapi ucapkan, kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan bagimu, maka ucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti Allah lakukan, pasti terjadi. Fa inna law taftahu amala syaitan, karena ucapan seandainya atau kalau untuk untuk sesuatu yang telah terjadi, ini hanya membuka pintu syaitan. Ini adalah perbuatan syaitan. Ya, membuka amal syaitan maksudnya syaitan akan terus menanamkan penyesalan kepada kita. Akhirnya berlarut-larut terus. Adapun seorang mukmin, maka pandangan dia jauh ke depan. Dia rencanakan apa yang baik bagi dia di masa depan. Dia jadikan apa yang telah terjadi sebagai sebuah pelajaran agar tidak terulang lagi, bukan untuk disesali, tapi dijadikan pelajaran, dijadikan sebuah pengalaman untuk perbaikan di masa berikutnya. Maka ada istilah pengalaman itu adalah guru yang berharga. Karena dengan pengalaman kita akan lihat, oh ternyata dulu pernah melakukan begini, maka jangan diulang lagi. Seorang mukmin juga harus cerdas, tidak boleh terjerumus dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya. Kalau di situ ada lubang yang sama, jangan nyoba lagi, kali aja udah nggak jadi lubang, jangan, masih jadi lubang yang akan menjerumuskan kita. Maka hadis ini mengingatkan kita tentang pentingnya menjadi seorang mukmin yang kuat. Kuat apa? Tentunya yang pertama adalah kuat iman. Baru setelah itu kita persiapkan kekuatan fisik kita. Kuat iman ini sesuatu yang akan membawa seorang kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan fisik itu yang kita butuhkan untuk melawan musuh-musuh kita yang Allah telah perintahkan, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan persiapkanlah bagi mereka yang menghadapi orang kafir sesuatu yang kalian sanggup dari kekuatan-kekuatan yang bisa kalian persiapkan. Makanya kita diperbolehkan melakukan perlombaan itu kata Nabi SAW pada 3 hal. Yang tiga-tiganya semua ini adalah melatih kekuatan dan keterampilan kita. Itu apa? Memanah, berkuda, dan memanah kuda, dan juga
dengan kuda juga dengan onta, berbalap onta, karena tiga-tiganya dulu digunakan dalam peperangan. Para ulama sebagian mengkiaskan juga, memasukkan dalam hal tersebut berlari atau berlomba lari, karena juga menguatkan fisiknya. Berenang juga bisa termasuk sesuatu yang menguatkan fisik. Itu lomba-lomba yang boleh diberikan hadiah di dalamnya. Kenapa Rasulullah SAW membatasi hadiah itu pada lomba-lomba tersebut? Karena dengan adanya hadiah orang termotivasi untuk ikut, jadi akan semangat. Tapi kalau di luar hal tersebut yang tidak memberikan manfaat kepada syariat, lombanya boleh saja, tapi tidak perlu diberikan hadiah, karena justru akan menjadikan orang berlomba-lomba untuk sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Bahkan tidak jarang persaingan seperti itu akan membawa kepada kekacauan, kalah, akhirnya kesal dengan lawannya, akhirnya bermusuhan. Makanya hal-hal seperti itu sebenarnya sudah diantisipasi dalam syariat kita agar tidak sampai terjadi hal yang tidak heran gitu, supporter sepak bola ribut gitu. Kenapa? Karena ada yang kalah atau saling mengejek. Padahal sebenarnya untuk hal yang sifatnya olahraga saja seharusnya. Baik, ala kulli hal, bahwasanya sebagai seorang mukmin kita diperintahkan untuk menjadi mukmin yang kuat, karena itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya menguatkan iman? Ya tadi disebutkan dalam hadis ini, pertama, kuatkan semangat kita untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Kalau kita tahu itu ada manfaatnya untuk akhirat, kita harus semangat, jangan ditunda-tunda lagi. Yang kedua, di dalam menguatkan iman kita jangan lupa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan dengan kesabaran, dengan salat. Yaitu dengan salat, ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah kita renungi, kita kuatkan iman kita, tambah lagi iman kita setiap kali kita salat. Maka itu akan terus menguatkan iman kita. Jangan jauh dari salat, karena kalau seorang sudah jauh dari salat, maka akan semakin terkikis imannya. Dikhawatirkan jikalau sudah semakin terbiasa meninggalkan salat, maka akan mudah bagi dia untuk meninggalkan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Tapi kalau salatnya sudah dijaga, salatnya sudah benar-benar dia lakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dalam keikhlasannya maupun dalam mengerjakan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnahnya, maka itu akan menjadi benteng dia atau menjadi perisai dia di dalam meninggalkan perkara-perkara kemaksiatan yang lain. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sebenarnya salat itu melarang dari perbuatan kekejian dan kemungkaran. Yang ketiga, untuk menguatkan iman, yaitu jangan menyesali, jangan mengatakan jangan terlarut-larut dalam penyesalan atas sesuatu yang sudah terjadi, karena sesuatu itu tidak akan merubah takdir yang telah terjadi. Yang harus dilakukan apa? Yang harus dilakukan ya ucapkan qadarullah wa masya'a fa'al. Itu adalah takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti akan Allah wujudkan, pasti akan Allah tetapkan dan terjadi. Enggak bisa kita menghindar. Ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa yang ditakdirkan menimpamu tidak akan meleset, dan apa yang ditakdirkan tidak akan menyentuhmu maka tidak akan pernah menyentuhmu. Maka tenang hidup di dunia ini. Berusaha saja, berusaha ikhtiar, rencanakan yang terbaik, karena Allah SWT mencintai seorang hamba apabila melakukan sesuatu maka dia mapankan langkahnya. Dia persiapkan dan rencanakan dengan sebaiknya. Allah mencintai demikian. Namun kalau ternyata yang dia dapatkan tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, maka jangan terlalu dalam penyesalan. Jadikan saja sebagai sebuah pelajaran untuk memperbaiki yang kedepannya. Itulah maksud dari qadarullah wa ma syaa, ucapan qadarullah wa ma syaa fa'al. Hadis ini mengingatkan kita tentang pentingnya menjadi seorang mukmin yang kuat.
Hadis yang berikutnya, wa anhu, dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Neraka itu diselubungi dengan syahwat dan surga itu diselubungi dengan hal-hal yang tidak kita senangi. Ini kabar dari Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya neraka yang sudah Allah ciptakan, neraka yang sudah Allah persiapkan tersebut, luarannya apa? Luarannya itu syahwat. Dalam artian syahwat itu adalah sesuatu yang kita senang. Kita melakukannya itu senang, hawa nafsu kita senang untuk melakukannya. Ternyata apa? Di balik itu ada neraka. Diselubungi oleh sesuatu yang menyenangkan. Makanya ketika melihat sesuatu yang maksiat, melakukan sesuatu yang maksiat itu sebenarnya ingin. Jiwa kita ini ingin. Kayak disebut nafsu ammarah. Jiwa kita memiliki salah satu sifat, sifatnya apa? Ammarah bisu, mengajak dan memerintahkan kepada sesuatu yang buruk. Sesuatu yang buruk ini di baliknya ternyata ada neraka. Karena neraka ini memang diselubungi dengan syahwat. Ketika kita melihatnya, oh senang, ingin mendapatkan keuntungan yang banyak dalam berdagang. Oh gimana caranya? Oh ini kalau kita melakukan pinjaman riba dapat modal yang besar. Enak, saya bisa dapat modal besar nih, bisa langsung membesarkan usaha. Tapi sayangnya pakai pinjaman riba, adalah nggak apa-apa, yang penting dapat untung besar. Enak, keuntungannya menjanjikan. Tapi apa di balik itu adalah neraka. Balik itu adalah neraka. Atau melakukan penipuan, manipulasi, atau ingin melancarkan urusan, melakukan apa? Melakukan sogokan, riswah. Enak, mudah nanti dilancar urusannya. Tapi apa di balik itu ada neraka. Karena memang neraka itu diselubungi dengan syahwat, dengan syahwat, dengan hal-hal yang dicintai, menyenangkan, menjanjikan keuntungan, atau perbuatan zina atau yang lainnya, nikmat seorang untuk melakukannya. Tapi apa? Ternyata bukan neraka. Sedangkan surga sebaliknya. Kalau ingin mendapatkan surga, ingin masuk ke dalam surga, ingin melihat bagaimana sih pintu surga, bagaimana sih cara masuk surga, ternyata harus melalui sesuatu yang tidak menyenangkan. Sholat subuh, bangun pagi-pagi di jam-jam waduh masih enak nih tidurnya. Habis sahur kenyang, pengen tiduran dulu, aduh nunggu ada, harus ke masjid, aduh ntar aja lah, tidak disenangi. Pulang kerja waktu asar atau waktu maghrib capek, tapi datang waktu sholat, aduh nanti dulu deh, tidak disenangi. Untuk masuk ke dalam surga harus menerobos sesuatu yang tidak disenangi. Makanya kita ini manusia disebutnya sebagai apa? Mukallaf. Kalau sudah mencapai usia balik, berakal, disebutnya istilahnya para ulama apa? Mukallaf. La yukallifullahu nafsan. Diambil dari kata la yukallifullahu nafsan. Allah tidak membebankan seorang, membebankan seseorang, memberikan taklif. Karena memang ada sesuatu yang harus kita tanggung, beban tersebut harus kita pikul dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin melakukan puasa, kita harus bersabar. Tidak senang kita harus melakukan puasa, menahan lapar, siang-siang lapar, tapi di balik itu ada surga. Beda dengan hal-hal yang syahwat, yang sesuai dengan syahwat kita, di baliknya ada neraka. Karena memang Rasulullah sudah mengabarkan kepada kita, hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Ibaratnya neraka itu diselubunginya dengan syahwat. Kalau neraka kelihatannya bukan syahwat, kelihatannya api berkobar, tiap hari kita lihat, kita akan ketakutan, gak akan mau melakukan. Tapi ternyata diliputinya dengan syahwat. Yang dilihat, yang terpikir syahwatnya. Tapi surga yang diliputinya dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Kalau surga tidak diliputi dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, kelihatan nikmat-nikmatnya setiap hari kita pandang, udah pengen segera masuk surga. Ya seperti kisah waktu seorang sahabat dijanjikan oleh Nabi SAW kalau dia meninggal saat jihad tersebut, masuk dalam surga, makanannya dilempar langsung maju ke medan perang. Sudah tercium bau surga oleh dia. Sudah kita melihat
tempat saja yang pemandangannya indah udah nggak bisa ditahan-tahan lagi, pengen segera ke sana kalau bisa ke sana. Tapi kalau pemandangan di luarnya, aduh, naik gunung dulu susah, males lah. Tapi kalau orang yang sudah pernah ke sana, orang yang suka daki gunung, lihat dari atas pemandangan indah, diterjang juga. Meskipun harus capek-capek dulu. Maka ada sebuah peribahasa juga yang sebenarnya mengatakan apa? Rakit-rakit ke hulu ya, renang ke tepian. Susah payah dulu, nanti baru nikmatnya kemudian. Dan itu juga dalam urusan akhirat seperti itu. Karena memang surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Di dunia ini capek, nggak apa-apa di dunia capek. Di akhirat itu lebih kekal nanti, yang penting mendapatkan nikmat di akhirat. Daripada di dunia bersenang-senang, di akhiratnya sengsara, yang satu harinya aja seperti 1000 tahun. Sengsara. Semoga Allah SWT masukkan kita ke dalam surga dan menyelamatkan, menjauhkan kita dari neraka, memberikan kesabaran kepada kita dalam menghadapi semua bentuk ujian-ujian di dunia. Hadis yang berikutnya memotivasi kita tentang bagaimana salatnya Rasulullah SAW di malam hari. Hadis dari Abu Abdullah Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailah." Kata Hudzaifah bin Yaman, aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu malam. Ini menunjukkan salat malam boleh dilakukan berjamaah. Meskipun di luar bulan Ramadan boleh salat malam berjamaah. Kalau memang ada teman yang ketika itu ingin bersama-sama salat malam, datang ke masjid malam-malam, misalkan sebelum terbit fajar, kebetulan ada orang lain yang dia juga sudah ada di masjid, pengen salat malam juga, salat berjamaah saja, nggak masalah, tidak masalah. Ikut siapa yang paling banyak bacaannya, dia menjadi imam. Kalau memang ingin berjamaah, kalau ingin sendiri-sendiri juga tidak mengapa. Dalam salat sunnah secara umum itu dibolehkan untuk melakukan secara berjamaah. Namun lebih seringnya adalah sendiri-sendiri pada salat sunnah. Kenapa? Karena salat sunnah itu lebih sering dilakukannya di rumah. Karena bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalus salatur rajuli fi baitihi ila maktubah." Sebaik-baik salat bagi laki-laki adalah di rumahnya. Ini konteksnya berbicara laki-laki, perempuan jelas di rumahnya, kecuali salat yang wajib. Kayak kata para ulama, di masjid itu jangan sholat itu hanya di masjid, rawatib di masjid terus jangan, bahkan rawatib sunnahnya audi afdalnya di rumah. Rasulullah SAW sering melakukan sholat rawatib itu di rumah. Rawatib ba'diyah, selesai sholat wajib, ya pulang ke rumah. Hikmahnya apa? Pertama, hikmahnya adalah menjaga keikhlasan kita. Orang tidak perlu melihat kita melakukan sholat sunnah atau tidak. Kedua, memberikan teladan bagi keluarga kita, apalagi yang punya anak-anak kecil. Anak-anak kecil itu di usia 1, 2, atau 3 tahun mencontoh. Ada anak kecil, ada orang yang dia ada kejadian, ada orang dia tidak pernah mengajarkan pada anaknya ini yang usia 1, 2 tahun, 3 tahun yaitu tidak pernah mengajarkan anaknya sholat, tapi sering sholat di rumahnya, sering apa? Contohkan bagaimana sholatnya. Jadi ketika dia sholat, jahar bacaannya bismillah. Tiba-tiba anaknya apa? Ikut dan tahu bagaimana gerakan sholat dan bisa menghafal surat Al-Fatihah. Padahal tidak diajarkan di anak usia 3 tahun, 2 tahun. Wah, subhanallah. Mencontohkan. Kadang kita itu ingin mengajak orang kepada kebaikan, tidak bisa dengan lisan, tapi bisa dengan apa? Dengan hal, dengan perbuatan. Makanya ada dakwah bilisanil maqal, bilisanil hal. Bahwa itu bisa dengan ucapan lisan, bisa juga dengan perbuatan. Makanya Nabi SAW ketika mengajarkan sholat, apa kata Nabi SAW? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Lihatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Di antara pelajaran yang mesti diambil dari hadis tersebut adalah pembelajaran itu ada kalanya dengan cara mencontohkan perbuatan. Rasulullah SAW hanya mencontohkan bagaimana cara sholat. Dalam cara pembelajaran yang lain Rasulullah SAW mengajarkan, seperti contohnya mengajarkan tahiyat, mengajarkan bahwasanya harus membaca Al-Fatihah. Tapi dalam konteks yang lain, dalam kesempatan yang lain, beliau hanya menyuruh apa? Melihat bagaimana beliau sholat.
Maka pembelajaran itu atau dakwah itu atau mengajak orang kepada kebaikan ada dengan lisanul maqal, ucapan, bisa juga dengan lisanul hal. Makanya sunnah Nabi SAW ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah. Sunnah qauliyah itu sunnah-sunnah yang itu isinya adalah sabda Nabi SAW, perintah-perintah dari Nabi SAW. Sunnah fi'liyah adalah sesuatu yang Rasulullah SAW melakukan, kemudian dilihat oleh para sahabat, dicontoh oleh para sahabat. Nah, maka itu diantara hikmahnya. Nabi SAW mengatakan bahwasanya salat sunnah bagi seorang laki-laki lebih afdolnya di rumahnya, kecuali salat-salat yang memang disyariatkannya di masjid seperti salat wajib, kemudian salat Id memang harus keluar rumahnya, kemudian salat tarawih ya memang kalau yang disunahkannya di masjid maka di masjid. Adapun yang selain itu pada asalnya salat sunnah itu lebih diafdolkannya adalah di rumah dengan adanya hikmah yang tadi kita sebutkan. Kita lanjutkan penuturan dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu tadi, faftatahal Baqarah. Maka kemudian beliau memulai membaca dengan surat Al-Baqarah. Jadi Hudzaifah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut salat malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadinya pengen ikut salat. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Baqarah. Faqultu, maka aku mengatakan yarka indal mi'ah. Nabi SAW kemungkinan akan rukuk setelah selesai membaca 100 ayat surat Baqarah. Summa madu. Ternyata apa? 100 lanjut. Waduh, belum rukuk juga. Faqultu yusalli bi raq'ah. Kalau begitu mungkin menyelesaikan surat Al-Baqarah dalam satu rakaat. Surat Al-Baqarah itu 2,5 juz. Kita mau 2,5 juz ya 1,5 jam, baru satu rakaat. Dan bacaan Nabi SAW tartil. Bacaan Nabi SAW adalah yang tartil, bukan bacaan yang ngebut, bukan. Tartil kata Aisyah, maka jangan tanya gimana bagus dan panjangnya makanya. Famadu, lanjut. Fakultu, kalau begitu, fakultu yarka'u biha. Kalau begitu nanti selesai summa ftataha An-Nisa, kemudian lanjut membaca surat An-Nisa. Faqara'ah summa ftataha, kemudian lanjut lagi surat Ali Imran. Yaqra'u mutarassilan, beliau membacanya tarassul, yaitu dengan tartil. Idza marra bi ayat, belum lagi selain dengan tartil apa? Kalau ayatnya berisi tentang pujian Allah, pujian kepada Allah, beliau bertasbih. Diselingi lagi dengan tasbih, subhanallah. Ini menunjukkan dalam salat kalau diselingi dalam ayat-ayat doa, dalam ayat-ayat yang kandungannya tentang tasbih atau kandungannya tentang menyebutkan azab Allah atau menyebutkan rahmat Allah, kita menyelinginya dengan doa, maka tidak membatalkan salat. Yang membatalkan salat adalah apa? Kalamun nas, kata Nabi SAW, maka jangan berbicara. Maka dari situ para fuqaha mengambil sebuah hukum fikih apa? Ketika seorang membaca di dalam salat, kemudian dia mengucapkan sesuatu di luar zikir bacaan salat, di luar Al-Quran, boleh, tapi apa? Bukan yang masuk dalam kategori pembicaraan di antara sesama manusia. Yang boleh itu apa? Zikir, seperti misalkan doa. Misalkan tentang ayatnya berbicara tentang neraka, maka kemudian dia sambil berdoa, Allahumma ab'idni anin nar. Boleh. Seperti Nabi SAW di sini ketika melalui ayat tasbih, sabbaha, kata Hudzaifah, beliau bertasbih. Kalau melalui ayat yang berisi tentang doa, beliau berdoa. Apabila berisi tentang ayat yang kandungannya meminta perlindungan, beliau minta perlindungan. Sampai surat Ali Imran, 3 surat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Kisaran berapa itu? 5 juz. 1 rakaat. Ada nggak? Sekarang ada nggak? Mungkinan ada. Kan sholatnya sholat di rumah seperti ini. Mungkin ada hamba-hamba Allah yang mungkin seperti itu. Kemudian beliau ruku. Kemudian apa setelah ruku? Enggak sampai di situ aja panjangnya. Beliau mengucapkan subhan rabbiyal azim fa kana ruku'u nahwan min qiyam. Ruku'nya lamanya seperti berdirinya juga. Ya Allah. Dibacanya subhan rabbiyal azim. Di sini para ulama mengambil sebuah hukum fikih lagi apa? Boleh terus mengulang subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim terus ketika ruku selama mungkin. Apabila apalagi misalkan seperti ketika sedang sholat gerhana ya. Sholat gerhana kan termasuk dipanjangkan ruku dan sujudnya juga, rukuknya dipanjangkan, sujudnya juga agak sedikit dipanjangkan. Apa yang dibaca? Ya diulang-ulang enggak apa-apa. Diulang seperti itu enggak apa-apa. Memang Rasulullah SAW membacanya panjang ketika ruku.
Tsumma qala, kemudian sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd, kemudian berdiri mendekati waktu rukuknya, tidalnya juga agak lama. Kemudian sujud subhana rabbiyal a'la, dan sujudnya sama seperti berdirinya. Semalam mungkin 2 rakaat aja kan. Ya, kalau kita 11 rakaat 1 jam istirahat dulu lah. Masing-masing setiap mau ke salat berikutnya ya 5 menit 10 menit pegel-pegel. Kita belum terbiasa memang. Tapi kalau sudah terbiasa, maka insya Allah termasuk hamba-hamba Allah yang memang benar-benar bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Maka jangan bandingkan salat kita dengan salat Rasulullah SAW. Makanya kata Syekh Islam Taimiyah ketika bicara tentang salat tarawih itu baiknya gimana sih? Rakaatnya 11 saja atau 23 saja. Syekh Islam Taimiyah memberikan ucapan penengah dalam hal itu dilihat dari lamanya. Kalau memang salatnya lama, berdirinya lama, maka cukupkan dengan jumlah rakaat yang lebih sedikit. Seperti Rasulullah 11 rakaat tapi panjang. Tapi kalau tidak sanggup untuk lama, maka perbanyak jumlah rakaatnya sebagaimana sebagian para salaf melakukan demikian, ada yang 23, ada yang 30 berapa. Makanya sebenarnya melihatnya itu bukan masalah jumlahnya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau memberikan ucapan penengah dalam masalah tersebut. Dilihat dari bagaimana mengisi malam di bulan Ramadan tersebut. Sebagaimana Rasul mengisinya dengan salat yang panjang namun dengan sedikitkan rakaat. Makanya kalau dilihat dari Rasulullah SAW, kata Aisyah, Rasulullah SAW tidak pernah salat baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat. Ya, iya, kalau salatnya panjang seperti ini lebih dari 11 gimana? Sampai subuh nggak cukup waktunya. Makanya jumhur para ulama mengatakan sebenarnya tidak mengapa lebih dari 11 rakaat, asalkan jangan buru-buru, karena tujuannya adalah mengisi malam itu dengan qiyam. Tapi kalau yang bacaan sudah panjang-panjang dan dilihat kaum muslimin tidak sanggup kalau harus panjang banget, ya sudah dengan cara lebih dipersingkat, lebih memperbanyak rukuk dan sujud dengan rakaat. Wallahu taala alam. Itu dalam masalah tersebut. Baik, ini beberapa hadis yang mungkin bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, yang semoga ini bisa membangkitkan, lebih memberikan semangat kepada kita di dalam beristihad, beribadah, bermujahadah di bulan Ramadan ini, serta semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang diampunkan dosanya di bulan Ramadan ini, diberikan rahmat dan karunia-Nya, dan menjadikan momen bulan Ramadan ini sebagai momen kebaikan untuk kita semua. Karena tentunya barang siapa yang di saat musim kebaikan justru dia lalaikan, dia sangat merugi. Ibarat pedagang yang ketika datang musim keuntungan malah santai-santai saja, maka tentunya dia tidak akan mendapatkan keuntungan yang besar. Allahumma qsim lana min khashyatika ma yahulu bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana, wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr waghfir lana ya arhamar rahimin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi